Shalom semuanya teman-teman, apa kabar? Happy weekend. Anda siap belajar firman Tuhan yang akan membuat kita menjadi murid Kristus yang sehat secara alkitabiah. Kita masuk ke poin kedua ya. Poin pertama adalah nomor 1, if you want to be discipled by Jesus, mau dimuridkan oleh Yesus, Yesus betul-betul gembala agung Anda pribadi, kita mesti berada bersama Tuhan lebih dulu, baru bisa melakukan pekerjaan buat Tuhan bersama Tuhan. Harus dari kerjasama di cook bersama-sama, makanya enak cooknya. Karena Yesus beserta kita melakukan pekerjaan amanat agung, betul? Matius 28 ayat 19-20. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, barang siapa percaya baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ajarkan semua yang aku ajarkan kepadamu, ini kepada rasulnya. Ayat 20, dan aku akan menyertai kamu sepanjang masa, alias amanat agung tidak dapat dilakukan tanpa berada bersama dengan Tuhan. Sebab itu tentang urapan Tuhan, tentang Yesusnya yang dipermuliakan. Bukankah begitu? Oke, so kita akan masuk ke poin kedua, yaitu di mana kita akan dimuridkan dengan pemuridan bukan secara negara barat, cara duniawi, tapi sesuai dengan pemuridan Yesus. Yesus yang muridin, yaitu dengan penyalipan, dengan crucifixion. Yesus yang kita kenal bukan Yesus yang tenar, yang jago bikin mujizat, banyak pengikut, banyak penggemar. Yesus yang memuridkan kita adalah Yesus yang disalibkan. Ayo ingat Petrus ya, dia tarik badan Yesus loh. Gak boleh kamu mengalami itu. Enak aja kok udah tinggalin semuanya, kamu tinggal aku mati juga. Nanti aku bagaimana nasibnya? Aku tinggalin keluargaku, aku tinggalkan bisnis perikananku. Sekarang aku ikut engkau, tinggalin segala-galanya, ditinggal mati. Jauhkan itu dari engkau. Yesus cergap, iblis. Kamu nih hanya mikirkan apa yang manusia pikirkan. What people think of you. Tapi nggak pernah pikirkan apa yang Allah pikirkan. Nah, saya mau sambut juga teman-teman dari luar negeri yang sudah menjadi pengikut Bible Study ini. Namun mungkin nggak karena malam kali, beda waktu pula. Jadi dia ikutnya di YouTube. Saya mau sharing sama Anda semua. Dari Pastor Jaya Supan from Malaysia. Hai Shalom dan sore menjelang malam Ibu Indri. Saya Pastor Jaya Supan dari Malaysia. Saya selalu mendengar khotbah Ibu di YouTube. Saya sangat diberkati dengan banyak pewahyuan baru yang dapat dari khotbah. Terima kasih, Tuhan memberkati. You see, saya mesti tunggu. Ini nama nggak ada loh di dalam list para pengunjung ya, pemirsa ya, untuk live streaming. Nggak ada. Tapi kalau Anda nggak sempet live streaming dengan kami, ingat selalu ada YouTube. Kalau Anda ikutin terus dari Maret 2020 sampai sekarang, you will be changed. Karena kalau Anda praktekkan. Satu lagi, dari Bible Study. Wah, saya diberkati banget nih hari ini nih. Shalom, selamat pagi. Saya bukan dari Jemaat Gereja Generasi Apostolik, tapi lewat Bible Study dari GGA dan pelajaran Solitude and Silence dari Ibu Indri selama 2 tahun. Yeay. Tim BTS saya pasti senang tuh, gak sia-sia loh. Saya dan suami mendapatkan pemulihan dari kehancuran rumah tangga kami. Sebetulnya sudah lama saya diminta Tuhan. Wow, Tuhan yang minta untuk bersaksi, tapi saya abaikan. Hanya dorongan ini semakin kuat 2 minggu terakhir ini. Hampir tiap Solitude Silence saya diingatkan, kalau ada yang butuh mendengar kesaksian ini, walaupun sesungguhnya saya malu. Kenapa? Saya dengan adanya kesaksian ini saya baru ngerti ya. Memang pelajaran emotionally healthy spirituality, emosi yang sehat, harus berdampingan dengan dewasa rohani.
Jadi Anda nggak bisa ngaku-ngaku orang pinter, orang pop, petinggi dengan gelar luar biasa. Makanya Anda dapat dihormati, dapat menerima fasilitasi, pelayanan khusus. Don't forget, itu hanya diberikan karena Anda punya kedudukan loh. Kalau kedudukannya udah nggak lagi, Anda bisa berbeda loh pelayanannya. And you need to be able to be strong mentally. Nah, apa yang saya bagikan ini memang kita vulnerable, kita rentan. Kalau kita nggak rentan tentang diri kita sendiri, tentang emosi kita, saya nggak tahu apakah Anda itu jujur sama diri Anda atau Anda pakai topeng. Nggak enak loh berteman sama orang bertopeng, apalagi kawin sama orang bertopeng. Semua pernikahan hancur karena pakai topeng masing-masing, pura-pura. Berapa dari Anda tahu bahwa kerajaan surga keluarga Allah nggak dibangun oleh pura-pura? Karena pura-pura sama bohong itu sama. So, saya mau Anda nggak usah takut. Dan emotionally healthy spirituality tidak bisa dihidupin sama orang yang masih pakai topeng. Justru pengajaran ini, kesaksian hidup Roh Kudus bekerja di Petrus Kasiro dan bekerja di saya. Justru itu menolong kita tanpa tertuduh ngelepasin semua daun ara yang dipakai oleh Adam untuk menutupi manusia palsu dia. Pakai daun ara jadi manusia palsu. Tanpa daun ara yang sesungguhnya. Walaupun rusak, tapi sesungguhnya rusak. Nggak apa-apa. Justru itu Allah Bapa datang ke Taman Eden. Di Kejadian 3 ayat 8. Berjalan di taman yang sejuk. Dan bertanya, Adam, di mana kau? Lihat jawabannya Adam. Aku takut. Karena aku dengar langkah kakimu. Berarti akrab loh. Terus yang kedua dia ngomong apa? Karena aku telanjang. Allah langsung ngomong. Siapa yang bilang kamu telanjang? Langsung dituduh Allah. Kamu sih kasih perempuan itu. Yang kedua. Langsung Allah nanya pertanyaan yang to the point. Kau makan ya buah yang kularang ya? Udah gak bisa lari dong kalau pertanyaannya kayak gitu. Adam pakai topeng. Adam gak mau rendah hati mengakui dosanya. Dan dia pergi jauh-jauh. Dia tinggalkan Taman Eden. Dan diusir sama Tuhan. Dan bergaul sama iblis. So saya mau Anda yang hadir di pembelajaran ini. Apakah live, apakah dengar rekamannya. I don't care. Firman ya firman. Masih berbicara Tuhan kita. Karena dia sayang sama kita dengan rela kehilangan kita. Tapi kita bisa hilang nyawa kita loh. Kita bisa melakukan semua kesibukan, tapi kehilangan nyawa kita. Markus 8 ayat 35, 36. Buat apa memiliki semuanya, tapi kehilangan nyawamu? Tahu gak kenapa kita banyak kerjaannya semua itu? Supaya dikagumi orang. Apa kata orang lebih penting ya, daripada apa kata Tuhan. Yesus 30 tahun pertama disekep loh, disembunyikan. Gak ada orang yang tahu siapa dia. Orang juga lupa dia lahir di palungan di Bethlehem. Gak ada yang ingat. Gembalanya aja gak pernah nyari lagi. Kita gak pernah dengar kabar mengenai gembala yang bertemu dengan Yesus di palungan. Mana? Gak terkenal. Dan Yesus gak sewot, gak terkenal. Saya undang Bapak Ibu sekalian, baik hamba Tuhan di kota kecil, di pulau-pulau sederhana. Jangan kejar orang-orang yang besar dan kaya-kaya. Pemuridan Yesus itu anti kebesaran isme. Itu yang kita belajar di hari Kamis. So, saya mau sapa juga teman-teman yang sudah bergabung dari Sulawesi Utara, dari Manado, Minahasa Utara, Air Madidi, dari Wainea, dari daerah-daerah di Manado, mungkin ada dari Manado tua juga, di daerah Bunaken sambil berlibur bisa mendengarkan saya. Kan udah pakai Zoom, mana ada internet di mana-mana dong. So, daripada Anda habisin waktu musuh browsing sosmed nggak apa-apa, tapi kelewatan batas apa-apa gitu loh. So, pakai waktu-waktu yang sudah Anda komit, pokoknya jam segini aku mesti ketemu Tuhan. Anda pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan gak mungkin gak mau ketemu Anda. Dia rindu mau nyayangin kita. So, saya mau sapa Ibu Joyce Rimper. Saya mau sapa juga dengan teman-teman yang ada di Anak Karundeng. Semua teman-teman yang ada di Tomohon, Manado, di Malalayang. Saya mau sapa teman-teman yang ada di Ambon,
yang ada di Gorontalo, yang ada di Makassar, yang ada di Papua Jayapura, maupun di Sorong Ibu Triani, maupun ada di Merauke, baik teman-teman di Palembang, Saudara Pinpin dan Irene Mers. Terima kasih sekali semuanya sudah bergabung, Ibu Joan Karel Tangku. Saya percaya juga Bapak Erik Togatorop. Terima kasih sudah bergabung. Mari kita belajar bersama-sama untuk kita diubah serupa gambar rupa Kristus. Amin ya. So, Anda jangan lupa Alkitab, jangan lupa catatan. Mari kita berdoa, kita masuk ke pelajaran ini. Terima kasih Bapa untuk waktu dari hati yang tenang kami duduk dan belajar. Buat kami betul-betul mengerti jalan-jalan. Dan buat kami semua para pemirsa diurapi Roh Kudus sehingga mereka mendengar apa yang Roh Kudus katakan, berbicara apa yang Roh Kudus katakan, dari hati yang Roh Kudus katakan. Dan rumah seluruh kehidupan kita tidak bisa sama lagi. Pasti kami akan ditransformasi dari dalam keluar. Aku minta pelajaran semua ini akan menyadarkan dan merubah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, kita review ya. Kita belajar bahwa pemuridannya Yesus itu tidak dilakukan secara skala besar untuk mengejar kebesaran dengan jumlah banyak, popularitas, apa kata orang itu penting daripada apa kata Tuhan. Tapi mulai dari kecil-kecil aja. Awalnya Yesus aja masih kecil, nggak ada apa-apanya. Dampak pelayanan 3 tahun Yesus kecil, dampaknya kecil. Bahkan Yohanes Pembaptis saja meragukan Yesus pada waktu dia di penjara. So Yohanes Pembaptis di penjara gara-gara dia menghardik Herodias, istrinya orang yang punya affair dengan Herodes, Raja Herodes. Ditegur demi kebaikan. Dia marah, dijeblosin loh ke penjara. Si Yohanes Pembaptis. Terus Yesusnya nggak ngunjungin loh. Dia nggak pergi ke penjara loh. Tapi dia menggenapi nubuatan daripada Nabi Yesaya mengenai pelayanan Yesus yang diawali dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Nah, antara menggenapi pelayanan dari panggilan Tuhan dan nyenengin orang, itu 2 hal berbeda. Di situ integritas kita terjadi. Nah, kita belajar di sini bahwa pengalaman Yesus itu 3 tahun itu, 30 tahun tersembunyi 3 tahun pelayanan. 3 tahun dampaknya kecil. Yohanes Pembaptis meragukan Yesus pada waktu dia di penjara. Matius 11 ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menanti orang lain?" Dan para pengikut Yesus yang berhasil dimuridkan Yesus atau dimuridkan Tuhan Allah kita lewat kuasa Roh Kudus dalam Kristus Yesus. Sama seperti Yesus, kita hanya terkenal dan besar kalau bersama dengan Allah. Dan hanya menerima pengakuan langsung dari Allah. Nggak dari orang manapun. Justru kalau dari orang Anda mesti hati-hati. Dan ada maunya nggak nih? Motivasinya apa? Nah kalau Yesus di Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan yang jahat. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk yuk dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, so ada terjemahan sendiri. Kalau kebesar tuh hanya di hadapan Allah. Jangan cari muka sama orang. Anda bisa cek ya, Anda tuh bisa kiblat kepada kebesaran isma, bukan kerendahan hati. Itu contoh ya, Anda udah biasa hidup dalam kebesaran. Apakah kebesaran dalam sport di sekolah, kebesaran dalam dunia bisnis di sekolah, kebesaran itu di mana-mana ada, di bisnis, di sport, di hobi. Nah, kebesaran yang terjadi di dalam keluarga Anda itu akan bikin Anda malam bisa langsung melakukan kebenaran dan gelar untuk street angka
angka grade di sekolah. Kalau udah biasa harus mencapai angka yang A+, honors degree. Kalau Anda udah biasa kayak gini ya, jangan kaget kalau Anda jadi pendeta, Anda juga akan begini yang di Uber. Karena kita nggak bisa ubah pikiran kita sendiri. Harus melalui firman. Dan kita hidup dari apa yang kita simpen di database atau di hard disk yang adalah subconscious mind, pemikiran di bawah alam sadar kita. Oke? Nah, kalau Anda udah biasa harus juara sekolah dan Anda ranking terus. Nanti kalau Anda universitas pasti maunya Ivy League. Kalau di Amerika ya, top berapa universitas. Anda nggak percaya sama yang kecil-kecil. Oke? Kemudian Anda ambil kuliah menjadi pengacara atau menjadi dokter, terus menikah, terus punya anak. Nah, tujuannya Anda ada di dalam hadirat Tuhan ialah Allah akan membuat kalian semua melayani kebesarannya, bukan melayani Tuhannya. Makanya tiap kali ada ajakan, wah semua diterima, nggak bisa ngomong no. Kenapa? Karena kepingin besar. Oke, so daftarnya Anda kalau dari kecil udah biasa mencapai. Dinamika yang sama akan dipakai secara tidak sadar. Di mana Anda minum kerinduan Anda untuk kebesaran atau kehidupan yang melimpah. Contoh, kalau ada orang, saya udah bagikan ini ya. Kalau ada orang ngomong kayak gini, aku mau bangun gereja besar, jemaatnya besar. Jadi aku mesti punya iman untuk dana yang tersedia untuk beli tanah yang besar, kursi yang banyak, LED screen yang besar. Aku nanti akan ada divisi counseling, ada divisi pendoa syafaat, divisi pelayanan anak dari PAUD sampai TK1, TK2. Pokoknya ada di sekolah kita duplikat. Tapi yang diajarin rohaninya. Nanti kita akan punya guru-guru yang terlatih dari luar negeri yang sudah ditrain. Nanti kita akan punya nabi-nabi, kita akan dikoneksi dengan semua pelayanan 5 jawatan dari seluruh antero dunia. Di tempat ini orang akan diubahkan. Anda kalau udah biasa kayak begini, ini sih memang bisa dibilang orang bervisi sih, visioner. Tapi visi yang kita secara rutin kita masukin sebagai sarapan pagi kita, kalau tidak diserahkan ke Tuhan, ingat ya, Elisa tidak bisa menggantikan Elia menjadi penerus Elia. Kalau Elisa tidak melalui proses pementoran dari beberapa kota berbeda-beda, diuji terus untuk dia tinggalin Elia dari Yeriko, Sungai Yordan sampai ke Bethlehem, diusir-usir terus. Semakin dia stick kepada Elia. Dan setelah Elia mati, Elia diangkat ke surga naik kereta kuda. Tahu gak pertanyaannya Elia apa? Kau minta apa yang kau minta, aku akan berikan padamu. Kalau kamu melihat aku keangkat ke surga. Pertanyaannya tidak disiapin Elia loh. Elisa murni itu jeritan batin dia. Anda tahu Elisa ngomong apa? Begitu keangkat si Elianya, jubahnya jatuh kan? Waktu jubahnya jatuh, dia ambil tuh jubah. Dia sabet ke Sungai Yordan. Tahu nggak dia ngomong apa? Mana Tuhan Allahnya Elia? Yang dicari bukan Elia loh. Dia nggak bikin monumen Elia loh. Bahkan dia nggak bikin kenangan mana Elia. Mana Tuhannya Elia? Dan langsung dia kejar Tuhannya Elia. Dan karena dia melihat Elia naik, dia dapat double porsi urapan. Itu bukti Allahnya Elia menyertai Elisa. Dan semenjak itu pelayanan dia, mujizat yang dilakukan Elisa double. Tapi kan kebesarannya di hadapan Tuhan. Orang-orang kan gak ada yang tahu. Dia dapat double porsi. Betul gak? Yang tahu kan cuma Elisa sama Tuhan. Elianya kan udah hilang. Buktinya anak-anak Nabi yang 50 tuh, yang dimakan beruang semua tuh, yang mengejek-ngejek si Elisa. Botak. Mana bapak lu botak akan diangkat ke surga loh. Bukankah mereka langsung dimakan, dibunuh sama beruang? Kadang-kadang kepingin gak sih Anda kalau disakitin orang, ada beruang langsung makan mereka itu? Kepingin ya? Kok aku belum ngalami loh kayak gitu? Lama sekali.
untuk melihat keadilan Tuhan ditegakkan tuh lama sekali. Saya nggak tahu mengenai Anda. Tapi semua itu terjadi tujuannya apa? Untuk menguji kita, untuk membentuk kita juga. Anda bisa merasa benar, tapi jatuh dalam dosa loh. Karena Anda menghakimi sesama. Supaya kita bebas dari dosa, jangan menjadi saksi dusta. Orang menghakimi itu saksi dusta loh. Karena dia biasanya ngomong tentang orang lain, karena dengar apa kata orang. Tidak langsung dari sumbernya. Beda dong. Nah itu membuat hubungan pertemanan putus. Tidak benar. Hati-hati kalau dengar berita negatif. Jangan kemakan ke dalam hati. Terus kita menghakimi. Hati-hati. Nanti kita seberdosa orang itu. Atau seberdosa orang yang nyakitin orang itu. Yang cerita ke kita. So be careful. Nah. So kita belajar di sini ya. Cara jalurnya Yesus memanggil kita untuk berjalan. Menjadi hamba Tuhan yang berkarakter seperti murid Kristus, yang seperti Kristus. Anda mesti secara intensional, ini di slide 74, Anda mesti intensional menjauhkan diri dari aliran kemegahan, aliran kebesaran, dan masuk ke dalam keberadaan yang rendah, yang kecil. Matius 18 ayat 4, wah ini pakai bahasa Inggris, baru ngerti saya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi jangan berkira bahwa Allah nggak mau Anda besar loh. Dia mau, dia ditulis kamu besar tapi di kerajaan surga. Di hadapan Allah aja. Tapi jangan pamer sama manusia. Ayat dari NIV ya, baru saya ngerti loh. Therefore, whoever takes the lowly position. Anak kecil tuh posisinya paling bawah, paling rendah. Ngomong aja nggak bisa, masih patah-patah. Penangkapan kurang. Belum udah ngantuk, udah tidur. Kerjanya merengek. Jadi tempatnya posisi paling rendah, nggak mungkin dong Anda kalau ada rapat keluarga, anak kecilnya diajak kan ya. Nggak nangkep. So, therefore whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. So, kita lihat ya, caranya Yesus, pemuridan Yesus. Nomor 1, permulaannya Yesus nggak besar. Oke, lahirnya aja di kandang binatang. 2, muridnya si Yesus nggak terkenal. Orang-orang nggak intelek. Kalau bahasa Inggrisnya blue collar, uneducated fisherman. Nelayan nggak terdidik. Dan nggak impresif tipe orangnya. Nggak ada influence-nya. Bukan influencer. Waduh ini bertolak belakangnya sama penggemar sosmed ya. Right? Dan juga sama sekali mereka tidak melakukan apa-apa yang nyamber dunia. Kalau ada satu hamba Tuhan bersaksi, pelayanan saya Tuhan, aku akan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Kita akan bikin dari gereja kecil ini akan memberikan dampak ke dunia. Yesus berkata, enggak tuh, kamu waktu mendampaki dunia, kamu akan dibikin nggak terkenal dulu. Yesus bertahun-tahun nggak terkenal. 3, apa yang dibuat Yesus juga nggak besar sama sekali. Pelayanannya dia nggak ganggu pemerintahan Romawi loh. Kan Yerusalem waktu itu dipindah Romawi, nggak ganggu loh. Tapi mengganggu orang Farisi, ahli Taurat dan Saduki. Karena pengikutnya Yesus gila banyaknya. Dan itu keluar dari pengikutnya orang Farisi. Kan mereka pindah dulu ke jadi muridnya Yohanes Pembaptis. Setelah Yesus muncul kan pindah semua jadi muridnya Yesus. Wah, muridnya Yohanes Pembaptis dia marah kok. Right? Nah, dia nggak ganggu Herodes, nggak ganggu pemerintahan Romawi, dia juga nggak ganggu tata keramanya orang Farisi dan orang Saduki dan ahli Taurat. Sama sekali dia nggak ganggu mereka, sama sekali. Dan nggak membuat orang depresi. Yang keempat, Yesus dampaknya juga kecil, nggak banyak. Dia habis maki-maki, bukan maki-maki deh ya, habis menghardik Kapernaum, Bethsaida, Korasim. Habis itu dia cuma ngomong sama muridnya, kamu yang letih lesu beban berat datang kemari dong, aku beri kelegaan. Enggak, dia nggak bikin panggung di stadion. Dan bahkan dipertanyakan sama Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya, lu ini siapa sih? Nah sekarang saya mau ajarkan pada kalian bahwa lowly, posisi yang lowly, yang kecil dan posisi kecil, bawahan. Itu bukan berarti Anda menghina
menghina diri Anda. Aku nggak layak, aku nggak bisa. Itu menghina diri itu. Padahal Anda sebagai anak Allah, Anda dapat menanggung segala hal bersama Yesus yang nguatin Anda loh. Jadi nggak bisa Anda ngomong nggak layak. Tetapi posisi yang rendah itu posisi pelayan. Yesus itu jadi pemimpin besar. Dia turun ke bawah cuci kaki murid-muridnya untuk bisa naik ke atas. Itu namanya servant leader. Daud seperti itu sampai Bathsheba tentunya. Dan posisi yang Tuhan mau sama. Kita ambil posisi paling rendah. Itu bukan kita self-abasement. Bukan menyangkal, buang-buang diri, matiin diri. Tidak mencela diri kita supaya kita dilayakkan Tuhan. No. Ini bukan mengenai jadi martir, mempunyai penyakit martir kompleks. Lowly position artinya humility that expresses itself in a willingness to be curious, open, flexible, and teachable, regardless of the title or position we hold. In other words, we do not always need to be in charge. Gini loh, sekalipun misalnya saya public figure udah terkenal, tapi pada waktu saya nggak ngerti, saya datang, tolong dong aku diajarin. Dan selalu masih mau belajar walaupun pelayanannya, wawasannya kayak apa, dan terkenal kayak apa. Alias, you don't have to be in charge of your future. Anda nggak usah kontrol masa depanmu. So, dalam diskusi dan waktu ngobrol, coba Anda cek apakah Anda melakukan yang hari Kamis saya udah bagikan ya, impression management. Anda pas ketemu orang, Anda kepikir, Anda lagi mikirin, itu orang nanti mikirin aku seperti apa ya? Kalau ini, apakah aku cukup mengesankan bagi dia? Anda sakit jiwa. Ini emosinya sakit sekali. Apakah kita membatasi diri kita dari orang-orang yang sebetulnya mungkin bisa kita belajar dari mereka, atau bisa dibimbing dari mereka? Apakah kita justru menghindar, malu? Nanti diomongin lah, enggak usah deh. Nanti Tuhan juga bisa antara aku dan Tuhan. Wah Tuhan, untuk merendahkan hati kita seringkali kita dibawa untuk ketemu orang loh. Mari kita bergabung dengan Yesus yang berkumpul dengan orang-orang yang hina. Jika kita memilih menjadi murid dan pemimpin yang rendah hati dan berhati pelayan. If you want to be servant leader, mari kita bergabung dengan teman-temannya Yesus, teman-teman yang hina, maka kita akan menjadi orang yang turun di posisi yang rendah. Oleh sebab itu saya tantang kemarin hari Kamis Matius 25 ayat 31-46. Yesus ngomong seperti ini. Saya baca di ayat 40 aja ya. Yesus ngomong seperti ini. Dan raja itu berkata, karena murid-muridnya bertanya, apa? Kau punya saudara yang hina? Dan kita udah melayani engkau. Waktu kita melayani orang-orang hina itu, waktu mereka telanjang kita kasih baju, waktu mereka kelaparan kita kasih makanan, waktu mereka di penjara kita kunjungi, waktu mereka sakit kita kunjungi. Kemudian muridnya berkata, kapan ya aku lihat kamu di penjara nggak punya baju, itu kapan ya? Kalau engkau sudah melayani orang yang paling hina itu, kamu sudah mengalami pemuritan dari Yesus. Okay? Dan kau adalah di sebelah kananku, kau domba. Jadi kalau Anda nggak pernah bergaul sama orang-orang yang hina, di tempat yang rendah, yang kelas bawahan, Tuhan Yesus berkata, well basically kamu nggak kenal saya. Kamu nggak pernah ketemu saya. Kalau kamu ketemu orang yang paling hina, yang adalah saudaraku, kamu udah ketemu aku kok. Jadi pengenalan akan Yesus itu bisa terjadi karena Anda melayani orang yang di masyarakat dianggap paling kotor, kelas bawah, paling hina. Justru mereka disebut Yesus sahabatnya loh. Nah, jadi kerendahan hati dan hati pelayan butuh praktek dan butuh disiplin. Butuh disiplin secara pribadi, latihan disiplin. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian, makanya kita tuh perlu slow down. Kenapa kita perlu slow down? Karena kalau kita nggak slow down, kita nggak sadar, emosi jiwa kita sakit. Supaya perencanaan-perencanaan yang saya buat tidak dibuat tanpa Tuhan, tapi sesuai kehendak Allah. Dan kita hormati, kita peluk limitasi kita. Alright? Nah, sekarang pemuritan yang salah, yang kedua. Yaitu pemuritan dunia yang jadilah sukses versus tolak kesuksesan isme.
Ini adalah pemuritan Yesus. Kita udah masukin di sini ya, hari Kamis ya. Coba kalau Anda, saya belajar dari Pastor Naomi Daudi yang hari Minggu ini akan melayani kita di Kuningan Place maupun di BSD. Nah, dia ngajarin seperti ini. Di dunia, setiap tahun tuh Warren Buffett itu mengundang orang-orang yang mau duduk berbicara langsung sama dia dengan menerima undangan makan siangnya oleh Warren Buffett. Anda bayar, Anda bisa bayar nilai yang terbaik. Wah, yang bayar ada banyak orang yang mencairkan deposito tabungannya. Kenapa? Untuk bisa duduk di depannya Warren Buffett. Nah, kalau Anda sampai serius memberikan uang, itu kan nyawa Anda. Jadi Anda berikan nyawamu kepada guru-guru mentor Anda untuk mendengar download of a good dari seorang murid yang mengikuti guru yang baik. Nah, ini pementoran yang benar nih. Nah, si Warren Buffett tadi kan ngomong sambil makan, tapi dianya ternyata nggak makan. Yang makan yang bayar untuk ketemu dia. Sambil makan mereka dengerin semua Warren Buffett untuk mendapat hikmat apa yang bikin mereka bisa keluar dari keterpurukan. Oke, so semua orang menghormati, mengagumi ya, beri perhatian pada orang yang namanya sukses. Betul dong. Kalau Bill Gates datang ke rumah kamu gimana? Mark Zuckerberg datang ke sekolah Anda gimana? Apakah ada dampaknya? Dia nggak mungkin dong kalau orang catat badan bisa berkata, oh ini semua karena Tuhan pilih aku dan aku pilihan Tuhan. Nggak mungkin. Itu pemberian dari Allah. Betul? Nah, di dunia agamanya namanya suksesisme. Di dunia tuh orang ngejar sukses. Apakah kita sadari bahwa aliran suksesisme ini di dunia adalah wujud iman yang palsu dan yang berkuasa untuk memisahkan kita dari Yesus. Jadi orang yang melakukan kebesaran ini bisa dia melayani dari apa yang dia udah raih. Betapa hebatnya dia udah raih. Apa yang dia raih saat ini, apalagi kalau kekayaan. Mungkin keuangannya nolnya udah gak bisa dihitung kali. Apakah kita sadari bahwa aliran suksesisme di mata dunia adalah wujud iman yang palsu yang berkuasa untuk memisahkan kita dari Yesus? Apakah yang Anda anggap sukses, wujudnya justru bikin Anda break off your relationship with Jesus? Buahnya kelihatan. Ingat, kita ini hidup di budaya yang percaya bahwa semakin besar, semakin lebih baik. Profit besar, pengaruhnya besar, dampak besar, itu Anda nggak cari. Ulangi lagi ya. Ingat, kita hidup di budaya yang percaya bahwa semakin besar, semakin lebih besar, profitnya tambah besar, pengaruh besar, dampak besar. Kita tidak mengejar itu. Allah mau membesarkan kita, tapi tidak ngerjain orang. So, saya mau tanya, apakah para pendiri dan pemimpin gereja Tuhan sudah memeluk pada agama dunia ini? Apa tuh agamanya dunia? Kesuksesan. Sukses is bigger and is always better. Udah di screenshot nggak? Screenshot aja sebentar. Apakah para penari dan gembala gereja yang besar jumlah kehadiran ibadahnya setiap minggu, pasti gerejanya dikenan Allah. Coba ini di-realign lagi dong. Kalau sesuai Matius 25-21. Gembala yang dikenan oleh Allah adalah gembala yang ibadah mingguannya pasti segera dikenan Tuhan Allah. Betul? Ya enggak sih. Contohnya kayak gini. Berapa jemaat kamu? Berapa kali kamu ibadah? Berapa besar persembahan kamu? Betapa besar cabang dari gereja itu? Saya mau tanya hari ini pada Anda semua. Mungkin ada Pak Ludiman, ada Pak Martin Pantik. Anda coba tanya. Maybe all the pastor from Malaysia. Are you feeling inferior? And pelayanannya, merasa pelayanannya gagal,
Karena gereja hanya 1 kali dan kurang dari 100 orang. Coba, ini para hamba Tuhan bisa ada aib loh, bisa merasa shame loh. Kenapa? Karena dia merasa pelayanannya gagal. Kenapa? Karena gereja hanya satu jumlah kurang dari 100 atau 200, terlalu kecil. Nah, jadi sesuai penjelasan Yesus tentang kesuksesan, yang kuncinya tuh kalau kesuksesan cara Yesus, what do you become? Anda tuh jadi apa? Menjadi atau becoming pribadi sesuai panggilan Tuhan Allah dan melakukan sesuai amanat panggilan Tuhan Allah, sesuai caranya Tuhan Allah dan sesuai jadwal waktunya Tuhan Allah. Kita ulangi lagi ya. Sesuai penjelasan definisi sukses dari Yesus, sukses itu artinya begini. Kitanya, Anda dan saya menjadi becoming pribadi sesuai panggilan Tuhan Allahmu dan melakukan sesuai amanat agung dari panggilan Tuhan. Nah, Allah sesuai caranya Tuhan dan waktunya Tuhan, Anda akan selesaikan panggilan Tuhan. Wow, ini kalau bisa dikembangkan kepekaan akan suara Roh Kudus, timing Roh Kudus. Ini impian kita semua. Masih ada di depan kita. So, kita ulangi sekali lagi ya, dengan perlahan ya. Definisi sukses di mata Tuhan. Success is becoming the person God calls you to do. And doing what God calls about. Okay. Nah, dan according to the timetable, kalau Anda suksesnya kayak begini, Anda akan ada buah roh. Yuk kita lihat contohnya dalam Alkitab. Ada murid namanya Petrus yang menolak pemuritan dengan salib Kristus. Dia nggak mau dimuridin pakai salib, lewat salib, pikul salib, dia nggak mau. Siapa namanya? Simon bin Yunus atau Simon Petrus. Jadi di sini kita lihat si Petrus itu sebagai calon-calon duta besar kerajaan surga kan. Kok gagal sih mendamaikan pengertian ini? Tentang definisi sukses dan penyalipan. Dengan kegagalan dan penolakan, tapi penolakan dan sukses. Dengan biji sesawi, nah ini dengan kegagalan dan penolakan dan kekalahan-kekalahan dengan prinsip biji sesawi dan beberapa buah roti dan ikan. Nah, ini penting saudara-saudara. Petrus gagal mendamaikan pengertiannya tentang definisi sukses dan penyalipan. Oke, nggak ada sukses tanpa penyalipan. Kita mesti mati dulu, ketemu kuasa kebangkitan, baru hidup baru. Nggak bisa ada new life tanpa ada ending di akhirnya. So, akhirnya mesti ending supaya lahir yang baru. Petrus itu gagal mendamaikan pengertiannya tentang definisi sukses dan penyalipan. Tentang kegagalan dan gagal tentang memeluk kegagalan dan penolakan. Jadi penolakan-penolakan dan kekalahan-kekalahan. Jadi dengan biji sesawi dan berita buah roti dan ikan. Walaupun Petrus selama 3 tahun berada bersama Yesus secara fisik, tidak otomatis loh bebas dari, tidak semuanya otomatis bebas dari terkena infeksi virus suksesisme. Jadi suksesisme itu virus, saudara-saudara. Nah, si Petrus belum bisa mendamaikan nih cara sukses dunia dan cara sukses kerajaan surga. Dia maunya sekarang, instan terjadi. Aku mengalami otomatis kemerdekaan. Dan aku akan bebas memapar kepada siapapun infeksi suksesisme. Nah, di sini dikatakan bahwa di saat penangkapan Yesus untuk ditahan di Taman Getsemani dengan garang, si Petrus melawan penahanannya dengan pedangnya. Telinga saudara imam besar si Malkus itu putus. Jadi pertemuan waktu Yesus memberikan dirinya kepada Yudas Iskariot
Itu dia udah menang loh atas segala daging dan manusia lama. Nah, di depan mereka semua Petrus keluarin pedang samurainya dan potong telinganya anak imam besar itu. Jadi onar kan, di mana-mana darah kan, rame nggak tuh? Tapi di Alkitab nggak dipusingin ya, banyak darah apa enggak ya? Yang fokus itu adalah bagaimana kamu menangkap janji Allah, kalau nggak sakit loh. Jadi penangkapan Yesus di Taman Getsemani dengan garang, Petrus melawan pengajaran Petrus dengan imam besar kita, yaitu Lukas 16. Oke. Nah, kita sampai ke slide. Bukankah kita sama seperti Petrus? Kejar kesuksesan, kebesaran di dalam hati kita sih. Dan mendorong kita untuk membuat keputusan-keputusan setelah keputusan-keputusan salah, dan membuat kita memperlakukan sesama secara antitesis dari hati mereka. Kalau kita seperti Petrus, kita akan kejar kesuksesan dan ada di dalam hati kita dan mendorong kita untuk membuat keputusan salah, wrong decision, dan membuat kita memperlakukan sesama dengan temanku, tetap di dalam hati, tapi itu udah antitesis, udah tidak sesuai doktrin. Hati-hati dengan Anda memeluk definisi-definisi ini. Oke, Anda nggak bisa memperlakukan sesama secara kasar, perlakuannya secara nggak sopan. Itu antitesis dari hati Yesus. Nah, kalau Anda perhatikan baik-baik, wah ini mengikuti Yesus slowly but sure dengan sukses menjadi apa pola dunia yang tidak dapat sesuai dengan timetable Tuhan. Ini ya, Tuhan kalau kerja ya, sesuai tujuan dia, cara dia, waktu dia. Seringkali kita mentok di caranya. Dan kita nggak suka berpuasa. Puasa sebagai dokter medis bilang sih bagus untuk pencernaan dan kehidupan baru di panca indera kita. Bagaimana dengan kerohanian? Saya rasa sama ya. 90% dari para pemimpin dan para gembala gereja-gereja muda maupun yang lanjut usia saat ini menanggung konsekuensi dari aliran suksesisme. Saya ulangi lagi ya. 90% dari para pemimpin dan para gembala gereja-gereja muda, walaupun lanjut usia saat itu, dia menanggung konsekuensinya dari aliran suksesisme. Baru Anda bisa tahu apakah Anda menghormati sistemnya Tuhan apa tidak. Atau kalau kita menghormati prop-prop yang udah diatur untuk, seperti kita ada 3 konferensi. Di mana kita akan mendengar orang-orang ngomong, kita mencapai ini, kita mengaruh ini, pasang video, berapa orang, juta orang selamat. Itu akan bikin Anda cek ya di perasaanmu ya, minder gak? Gak berani nanya. Waktu dia berkata, aku minder nih, aku gak bisa apa-apa, nanti aku taruh di kursi itu sama orang-orang pinter, aku gak bisa ngomong. Sukses gak tergantung apa kata orang. Sukses tergantung apa kata Tuhan. Nih ya, orang-orang hamba Tuhan yang gereja kecil melulu. Dan gak berbuat apa-apa untuk datang ke Tuhan dan minta kesembuhan. Hanya total depresi. 90% dari pengerja maupun penatua maupun gembala yang senior perlu menuakan dirinya kepada orang yang baru mulai itu dan diajarkan supaya mereka tidak kejar kesuksesan, kebesaran, tetapi mereka mau belajar simple sekali, nggak kelihatan orang. Taati firman dengan segenap hatimu. Jangan kau gelisah, jangan bimbang. Karena Tuhan Allahmu yang berperak bagi kamu. Nah, kalau Anda udah kecil gerejanya, terus parno, panik, lari kiri, lari kanan, cari permohonan sebagai macam ya.
Anda akan merasa gagal. 2, underperforming. Oke, ini di dalam pelajaran ini ada di dalam EHS dan EHR, di mana kondisi perasaanmu, ambisimu, dan pemikiran-pemikiranmu yang orang lain nggak tahu, Anda bisa lakukan yang salah, yang gagal. Nah, kalau Anda udah nggak jalan sama Tuhan, Anda kan nggak bisa menuntut Tuhan hadir sama Anda kan ya. Tapi dia hadir, cuman nggak dikasih nggak dikasih akses untuk masuk ke jiwa Anda. Jadi Anda bergumul sendiri di perasaan Anda. Aduh, aku gagal nih, gerejaku cuma 100 terus. Yang satu cuma 50. Ya udah, kita gabung aja sama gereja besar. Itu pemikiran-pemikiran pengusaha. Oke. Nah, orang-orang yang 90% dari hamba Tuhan yang melanjutkan SS kita kesampingkan ya. Sekarang kita merasa gagal, yaitu untuk yang ini definisi sukses untuk 40%. Untuk 40%, 50% Anda mulai sangkal diri. Kalau Anda seperti itu, Anda nggak akan merasa gagal. Anda akan dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Nah, kesuksesan daripada orang-orang pemimpin gereja kecil kayak sama aja sama gereja besar. Selalu berpikir kalau jemaatnya cuma 30, 40, aku gagal. Yesus cuma 12. Terus mereka jadi malas-malasan, underperforming. Dan selalu berkata, aduh udah malam lagi nih, aduh tidak stabil. Aku nggak merasa layak. Nah, akibatnya tambah kerja keras karena mereka underperforming. Dan sampai mereka berkata, it's never enough. Saat kerja 6 hari, suaminya ngomel kepada kedua anaknya, mengganggu rumahnya, utusan Kristus yang tidak representatif, perasaan rasa digrogoti dan beban berat karena waktu berada bersama Tuhan di malam habis dibagikan untuk kerja buat Tuhan. So, kalau Anda seperti para pemimpin dan para gembala gereja-gereja yang muda maupun lanjut usia saat ini menanggung konsekuensi aliran suksesnisme. Jadi Anda catat ya, merasa gagal, underperforming, padahal satu hari ada berapa jam. Oke, Anda kerja yang ngomel, menekan istri, menekan anak. Berikutnya, utusan Kristus tapi nggak representatif, nggak produktif. Perasaan rasa digrogoti dan beban berat karena waktu berkata bersama Tuhan itu terbatas total. Nah, jadi bagaimana ini? Hati-hati loh untuk masuk dalam pencobaan iblis. Kalau Anda udah kecewa sama Tuhan, ini ke 90% udah pasti kecewa sama Tuhan. Walaupun mereka beli cara sistem operasi yang paling mutakhir dan yang luar biasa. Anda akan tahu, jujur ya, Anda kalau ngalami ini semua, menjadi utusan Kristus yang gak representatif, gak ada buahnya, rasa digrogoti dan bebal. Karena waktu bersama dengan Tuhannya diganti dengan kesibukan dengan Tuhan. Anda bisa ya, nangkap ya. Hati-hati masuk dalam pencobaan iblis. Di mana 2 Korintus 2 ayat 11 jelas ngomong. Hati-hati dalam pengajaran iblis karena dunia kita, dunia yang total dikuasai kegelapan dan yang menyedihkan kegelapan manusia duniawi di tempat umum masuk ke gereja menyelunup. Makanya dikatakan pintu masuknya apa? 2 Korintus 2 ayat 11. Hati-hati masuk dalam pencobaan iblis di mana nilai diri kita sebagai hamba Tuhan disamakan dengan kesuksesan disertai kesuksesan kita di dalam pelayanan dan kepemimpinan, tetapi pakai kekuatan sendiri. Hati-hati, ini pencobaan iblis. Oke, selanjutnya kita mesti tanya ya, who we are as son and daughter of God. Who are we? In Christ is not the same as what Christ for.
Saya ulangi, who we are as a son or daughter of God in Christ is not the same as what we do and serve everyone. Pencobaan Satan ke Tuhan Yesus di padang gurun berputar di sekitar kesuksesannya Yesus. Anda kalau mau tahu 3 hal yang diuji oleh iblis kepada Yesus, dan Yesus menang dengan angka flying colors. Kalau engkau jadi batu, kalau engkau bisa ubah batu jadi roti, relevan. Kedua, kalau engkau bisa bernubuat dan sampaikan pesan Tuhan, Anda luar biasa. Kalau Anda pergi keluar kota untuk mengalihkan perhatian Anda dari Yesus kepada mereka, pencobaan Satan ke Tuhan Yesus di padang gurun berputar pada kesuksesan daripada murid-murid yang ikut Yesus. Nah, coba kita lihat sebentar. Ini ada tawaran terbaik dari Tuhan Yesus ya. This is the best offer. Ini tawaran setan, mestinya bacanya Satan. Bukan setan. Kalau setan tuh S-nya kecil. Itu demon-demon yang turut memberontak menjadi timnya si Lucifer. Oke. Ada tawaran setan yang sesat loh kepada Yesus dan kesuksesannya kilat banget. Seperti ini yang jatuh, membuat Yesus jatuh, tentu ini juga yang membuat Anda dan saya jatuh dong. Kita baca ya, Matius 4 ayat 8 dan 9. Ini cobaan kepada Yesus untuk instan, populer, instan sukses. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung-gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkatalah iblis kepada Yesus, semua ini kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wow, makhluk roh doang yang udah ditendang keluar dari surga, minta penciptanya dia, cium kakinya dia loh. Satu versi terjemahan Alkitab bahasa Inggris, kiss me, kiss my foot. Tapi ada loh orang yang mau loh digituin loh. Sampai buat pelayanan loh ini. Bukan buat bisnis, proyek, pelayanan. Nah, Anda semua bisa sembah setan 1 kali aja loh. Kita semua bisa sembah setan 1 kali aja. Pasti kita udah berkali-kali sih. Gak mungkin cuma sekali. Yesus gak pernah sama sekali. Dan instan Anda bisa sukses. Oke? Tanpa penderitaan, kesakitan, pikul salib. Kalau mau ikut pelajaran emotionally healthy spirituality, Anda mesti peluk penderitaan, dihina, dan pikul salib. Dicemooh. Well, Yesus sebagai manusia biasa bisa eliminasi semua sakit penderitaan yang dia mesti lewatin sih. Dan dia juga tahu kan dia akan lewatin, bukannya itu yang dia negosiasi 3 jam di Getsemani. Dia bisa eliminasi orang di Tuhan kok. Bagaimana sih? Kan dia manusia seperti bukan Allah. Tapi dia Allah seperti bukan manusia. Baca dong Filipi 2. Ayat 7 sampai ayat 10. Dia bisa. Tapi dia pilih menjadi manusia. Dia pilih pertahankan dia itu manusia sempurna. So dia harus lewati penderitaan, penghinaan. Direndahkan. Dibanting martabatnya. Dan dia pilih pikul salib yang yang sakit sekali itu. Yesus bisa kalau dia ngikutin gitu tuh nggak melewati itu semua, langsung terkenal. Tapi di mata Allah dia merosot ke dalam perjalanan kegagalan dan kekalahan. Yesus cukup melanggar karunia keterbatasannya sebagai manusia aja. Udah the gift of limitnya labrak aja. Dulu saya kalau saya nggak kena musibah gede 2015, saya udah hancur kali. Kenapa? Karena saya hidup pelayanan, tidak tahu batas. Orang mau telepon jam 2 pagi, teriak-teriak minta dilayani. Saya angkat loh. Mesti bawa ke IGD, bawa ke UGD, bawa diterbangkan ke Singapura. Gue bawa loh. Aku beresin semua. Aku udah gak tahu batas. Gak heran dong. Aku mengalami rheumatic arthritis. Badan saya berkata, gila, gue gak kuat. Tapi aku gak pernah mendengar perasaanku. Saya gak pernah dengerin badan ini capek. 2 minggu yang lalu setelah dengar jemaat saya kena COVID. Udah jauh-jauh.
Saya rasa nggak tahu, badan saya kayak hilang power loh. Bluk, ya mati kayaknya. Kayak sedih sekali. Karena berita yang, ya udah jauh-jauh, capek-capek ninggalin anak kecil-kecil, bluk, langsung COVID. Saya kayak hilang power, kayak power pedot gitu loh. Dan saya duduk, saya masuk ke kamar lagi, saya duduk, saya diam, saya datang ke Tuhan untuk di recharge. Karena saya mesti khotbah habis itu. Nah, kalau kita nggak mau mikul malu, dihina, pikul salib kita, oh kita pakai topengnya semuanya, anggapnya semua baik-baik. Enggak tuh, saya ngaku pada Anda, seperti kayak hilang segala-galanya loh. What's going on? Aku nggak tahu loh. So Yesus itu kuat berpegang teguh pada siapa dia. Siapa kita lebih penting loh dari apa yang kita lakukan. Dan dengan cara Bapaknya saja dia bisa dipermuliakan, bukan cara Satan. Dia bertekad hanya melalui jalan Bapaknya. Sesuai maunya Bapaknya, sesuai kehendak Bapaknya, dia akan dipermuliakan. Itu dia ulang-ulang ngomong ke muridnya, ke dirinya, ke Allah Bapaknya. Yohanes 17 dia ngomong lagi, saatnya anakmu dipermuliakan, aku udah permuliakan engkau dengan mati di kayu salib. Nah, Anda kalau mau menjadi serupa Kristus, Anda mesti pegang teguh pada apa yang Allah Bapa perintahkan melalui Yesus oleh Roh Kudus kepada Anda. Jangan mau cium kakinya setan sekali aja. Saya mau kasih tahu pada Anda semuanya ya. Don't you dare kiss the devil. Yesus dicium sama Yudas. Dia dicium sama setan. Tapi Anda jangan mau cium setan. Itu bedanya di situ tuh. So saya tutup dengan ini ya. Dari ahli teologi ya, Frederick Dale Bruner. Bagus banget nih orang pengajarnya. We will sometimes do absolutely anything to keep our work from failing. Beberapa kali kita suka melakukan mutlak apa aja deh. Kita akan lakukan supaya pekerjaan pelayanan kita, pekerjaan bisnis kita nggak gagal. Jadi apa aja kita halalkan gitu loh. But the moment we do absolutely anything to keep our work from God from failing. Tapi saat momen kita melakukan apa aja yang kita halalkan untuk menjaga supaya pekerjaan Tuhan kasih ke kita nggak gagal. Jadi kita pakai kekuatan kita sendiri. Oke, hati-hati ya. We have made our work as God's work. Kita bikin pekerjaan kita seperti pekerjaan Allah. And we have worship Satan. Dan kita sembah setan. So, saya mau Anda membuat keputusan seperti Peter Scazzero. Expose and reject the successism that permeates our churches today and leads so often to a compromised integrity. Telanjangi dan tolak segala kesuksesan isme yang meresap ke gereja-gereja saat ini dan akan memimpin gereja-gereja itu kepada integritas yang dikompromi alias tidak berintegritas. Gedenya gede bohong. Para hamba Tuhan, kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau perlu telanjangi sekarang. Kenapa? Kita cuma hidup sekali di bumi. Why do we worship Satan? Kita doa ya. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Demi kelihatan teman-teman kita sukses. Demi kelihatan orang kita hebat. Maka kita bikin propaganda. Oh Tuhan, biar hari ini kita semua para pemimpin gereja, gembala-gembala menelanjangi kesuksesan isme ini. Supaya dibanggakan orang, dihormati orang. Supaya kita tanggalkan semua itu. Dan kita gak mau cium setan. Gak mau sembah setan. Biar setan yang cium kita. Dan tidak bisa membuat kita jatuh. Karena kita udah teguh berpegang. Untuk kehendak Allah yang jadi. Bukan kehendak daging kita. Makanya gak bisa ikutin kehendak setan. Seperti Yesus dicium setan. Orang kerasukan setan namanya Yudas Iskariot. Tapi tidak pernah mencium setan. Yesus gak pernah cium Yudas Iskariot. Karena itu lambang aku sujud padamu. Lord, tolong kami. Supaya kami ini benar-benar tidak kompromikan demi diri kita terkenal. Biar Allah saja
yang bikin kita terkenal di mata Allah. Aku minta ini di dalam nama Yesus menjadi kenyataan, menjadi kehidupan kita dari pemimpin sampai jemaatnya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. So, jangan sembah setan. Saya mengundang Anda untuk Anda bisa bertumbuh kuat. Mari hadir di ibadah hari Minggu pagi dan Minggu sore jam 5 sampai selesai. Dan pagi hari jam 9 sampai jam 11 dilayani oleh guru saya, mentor saya, Rasul Naomi Daudi. Mari kita mengalami transformasi hidup dari dalam keluar di acara tersebut. Dan jangan lupa, ya Anda yang ada di Bali, kita ketemu nanti ya. Jam 2 sampai jam 4 Hotel Trans Resort di Sunset Road. Tuhan berkati.